Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan ya. Kali ini kita akan review perkembangan dari tabu lampot jambu kristal putih, teman-teman. Sudah sekelereng ya, hampir sebola bekel. Dan kalau seperti ini kemungkinan besar untuk rontok kecil banget. Jadi kemungkinan jadi teman-teman 1, 2, 3. Dan seperti ini kondisinya masih terlihat hijau. Pengalaman saya ini akan besar teman-teman, nanti akan besar. Terlihat dari tampilan bakal buahnya ya. Ini akan besar ya. Jadi padahal ini kan 2 ya. 2, kemudian di ujung itu biasanya karakteristiknya cenderung kecil. Tapi kalau lihat calon buahnya seperti ini kemungkinan dia akan besar. Padahal batangnya kecil banget teman-teman, kecil banget. Jadi ini nanti kita analisa strateginya seperti apa teman-teman, karena yang lainnya juga banyak banget tuh bakal buahnya. Tuh bunganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah 11 ini udah rontok 1 teman-teman, udah rontok 1. 12 ini juga rontok 1. 13, Masya Allah teman-teman. Nah, dan ini juga kemungkinan akan muncul lagi bakal bunganya teman-teman, Masya Allah ya. Oke, kemudian kita hal yang sederhana ya, ini kita potek ujungnya karena udah cukup jauh. Ini kita potek ujungnya. Nah kemudian di dalam ini ada ranting baru. Oke, kita biarkan dulu teman-teman ya, kita biarkan dulu. Jadi teman-teman kalau mau lihat batangnya segini teman-teman, tapi calon buahnya begitu banyak. Nah begitu banyak ya. Kemudian hal yang sederhana juga, kita buangin daun-daun tuanya. Oke, nah daun-daun tuanya kita buang-buangin. Lalu oke. Nah seperti ini teman-teman, daun-daun tuanya kita buangin. Kemudian usahakan jangan sampai ada yang tumpang tindih atau bersentuhan ya teman-teman ya. Nah, oke. Dan ini memang paling subur ya, padahal dalam satu angkatan itu kalau nggak salah kemarin ada 3 atau 4, dan ini memang paling bagus teman-teman. Ada yang condong ke vegetatif aja, jadi pertumbuhannya bagus tapi belum ada buahnya. Tapi ada yang masih kecil tapi buahnya seperti ini. Jadi memang idealnya belum layak untuk berbuah teman-teman. Tapi ya hukum jambu kristal itu memang mudah berbuah ya, kecil pun bisa berbuah ya, tergantung kitanya sih bagaimana memanagenya aja sih. Nah ini kasus-kasus seperti ini muncul teman, jadi mumpung ya. Nah ini kita potek tengahnya, ini juga kita potek tengahnya. Nah seperti itu, jadi biar muncul ranting. Kalau saya seperti itu, muncul tunas baru. Ini tunas airnya kita potek. Nah seperti itu ya. Jadi daunnya usahakan jangan terlalu banyak juga, atau setidaknya terlalu sedikit juga berbahaya teman-teman. Kan daunnya kan fungsinya buat memasak ya, daun kan fungsinya untuk memasak. Nah oke, sudah. Nah udah seperti ini teman-teman ya. Kemudian nah ini daun-daun tuanya. Jadi memang di bagian sini itu agak kosong ya dari tunas-tunas baru. Nah ini sebenarnya juga masih goyang teman-teman, masih goyang. Nah kalau tegaknya seperti ini, tapi memang di bagian sini dia masih kosong, karena memang saya suka yang
yang terbentuk atau yang rapi ya. Padahal udah kita kasih tiang dari besi ya untuk menjaga ini. Jadi nanti kita rapikan kembali agar benar-benar tegak lurus dan lebih rapi teman-teman. Nah ini kan teman-teman bisa lihat, ini kemarin buahnya dari batang ya, dan ini besar karena buahnya dari batang. Meskipun batangnya kecil, tapi kalau misalkan dia berbuah di batang cenderung akan lebih besar. Nah ini kebalikannya dengan ini teman-teman. Sepengalaman saya, ketika buahnya cenderung hijau banget, memang ada kecenderungan nanti bisa jadi lebih besar teman-teman. Nah, nanti kita tunggu ya. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah atau belum terjual, sehingga hasilnya bisa kita lihat nanti. Karena pembeli pun pasti yang udah ada buahnya berapa gitu, yang udah ada buahnya dijual enggak gitu. Nah ini memang udah buah kedua ya, karena ini terlihat ya ada pangkalnya, dan ini juga masih keras teman-teman. Nah, oke, kemudian calon pembeli itu memang ya nyari yang udah ada buktinya aja sih, lebih aman ya, lebih aman. Tapi kalau lihat di video-video saya sebelumnya, sebenarnya gampang sih mencari yang mana yang udah berbuah dan mana yang belum berbuah, seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi video kali ini tipsnya apa ya, agar cepat berbuah. Karena judul-judul yang tips atau trik agar pohon tabu lampot jambu segera berbuah itu paling banyak dicari, atau agar tidak rontok, nah itu juga paling banyak dicari. Sebenarnya sih bisa mewakili semuanya teman-teman ya. Pertama memang terus terang ya, karena kita tabu lampot, jadi asal usul bibit itu harus jelas, valid. Kemudian usahakan di dalam bentuk bibit pun udah berbuah, itu bagus banget. Kemudian media tanam, jadi selain tanah, sekam dan kohe, kita juga kasih apa ya teman-teman ya, macam-macam sih, karena di dapur ya, jadi kayak bekas sayuran, kemudian teh, kemudian bekas air cucian beras, itu membantu dalam proses. Dan memang kadang-kadang tiap tanaman nggak sama sih menurut saya. Kadang misalkan kita jejerin nih sesama jambu kristal dengan usia yang sama dan dari pohon yang sama, pertumbuhannya berbeda. Nah itu juga teman-teman harus pahami ya. Nah ketika bibit sudah, kemudian media tanam sudah, kemudian perlakuan itu saya tiap pagi aja nyiramnya ya. Apalagi kondisi Bekasi saat ini benar-benar terik teman-teman, benar-benar terik banget. Jadi kalau memang di akar itu udah nyaman, ke atasnya juga enak teman-teman. Nah gitu, jadi pertama tetap vegetatif dulu, pertumbuhannya bagus enggak nih, rantingnya bagus enggak nih. Nah kalau udah bagus, nah baru pasti wujudnya dalam bentuk apa nih, daunnya seger-seger, hijau-hijau, muncul tunas baru yang membawa bakal buah. Nah seperti itu teman-teman. Oke ya, selamat mencoba menanam tabu lampot jambu kristal putih. Nah tadi kan perawatannya terus saya sampaikan juga kan, pembuangan daun tua, pemangkasan pucuk dan sebagainya. Oke, selamat mencoba. Salam tabu lampot Indonesia dari kami Kebun Disuguhan di Perumahan Gandarum Residen 2 nomor 1 Kampung Rawa Atuk Cibening Setu Kabupaten Bekasi. Selamat mencoba.